Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa qatafa, amma ba'd. Jemaah sekalian, apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Sudah buka semua? Alhamdulillah. Masa berlalu dengan pantas. Kita telah melalui 10 hari awal bulan Ramadan dan kita akan masuk 10 hari pertengahan, ya. Kemudian insyaAllah pada penghujungnya kita akan lebih giat berjuang di 10 malam yang akhir untuk memburu Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan dan kita dapat menjumpai Lailatul Qadar tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diberikan kepada ana malam hari ini ialah mengenai peranan individu dalam masyarakat. Tajuk ini sebenarnya berkaitan dengan ilmu sosiologi, ya. Dan karena dia masih open, terbuka atau masih bersifat mutlak, ya, maka skop perbincangannya tentu teramat luas, dalam, dan masa tidak akan mencukupi. Kalau anda sampaikan mengikut tajuk tersebut, ya, literal, ya, anda jamin insyaallah bapak ibu akan tertidur semuanya. Sedangkan masa kita terbatas sekali, ya. Kita hanya diberi masa 8 menit, ya. Maksimumnya 8 menit. Untuk itu izinkan ana perkecil tajuk tersebut dengan menambahkan kalimat muslim, ya. Peranan individu muslim dalam masyarakat. Sebab kalau peranan individu ini semua orang, ya, tak terbatas, ya. Tapi ketika kita perhalusi atau perkecil skop tajuknya, maka skopnya pun jadi lebih spesifik, ya, yaitu peranan individu muslim dalam masyarakat. Apakah, ya, peranan individu, ya? Sebelum itu kita perlu faham apa yang dimaksud dengan individu, ya. Ya, kalau dalam kamus dikatakan yang dimaksud dengan individu adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Nah, sebagai individu muslim, kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi individu yang mempunyai peranan yang signifikan, peranan yang utama, ya, dalam kehidupan masyarakat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Manusia dalam hal ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi adakah muslim atau bukan muslim. Artinya setiap orang Islam dikehendaki untuk memberi manfaat kepada umat manusia di sekitarannya, tak kira apapun bangsanya, tak kira apapun agamanya, ya. Masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapat satu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala ketika baginda dalam tanda petik kurang menerima hakikat atau berat menerima hakikat orang yang sangat dicintainya, yakni pakciknya Abu Talib, tidak mau masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, ya. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai, tetapi hidayah itu Allah kurniakan kepada orang yang dikehendaki. So, dalam masalah muamalah kepada masyarakat umum, istilahnya muamalah insaniyah, ya, perhubungan kita dengan manusia yang lain, kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang menunjukkan akhlak Islam yang mulia, akhlakul karimah, ya. Kita dikehendaki untuk
sensitif ya, ataupun sangat peduli dengan kesusahan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan kita diharamkan, dilarang menyakiti ya, jiran kita, apapun agamanya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dhi jarah." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah, janganlah sekali-kali dia menyakiti jirannya. Dan ada sebuah hadis yang baginda Nabi SAW bersabda, malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku agar berbaik kepada jiran. Diulang-ulang. Setiap jumpa dengan Nabi SAW, malaikat Jibril berpesan, wahai Muhammad, ya, berbuat baiklah dengan jiranmu. Sehingga seakan-akan, kata Nabi, seakan-akan malaikat Jibril menyuruh memasukkan jiran itu dalam senarai ahli waris, seakan-akan seperti itu. Nah, untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, perlu kesadaran ya, bagi kita setiap individu Muslim untuk menunjukkan ya, sikap sebagai bahagian dari masyarakat yang bertanggung jawab. Ya. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tercermin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Terutamanya lagi ya, dalam konteks kehidupan kita di negara Singapura ini yang pada kenyataannya kita hidup di sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa, ya. Tapi alhamdulillah di sini kita dapat melaksanakan ibadah dengan aman, tentram, damai. Ya. Bahkan ya, kita tengok ini karpetnya ini masih tadi anak sujud tercium bau kedai, ya, masih baru. Ya, menyambut kedatangan kita ya, untuk kita dapat ibadah dengan selesa. Nah, maka dalam kaitan perhubungan ya, dengan sesama masyarakat yang lain, marilah kita jaga. Kalau setiap individu Muslim ya, menjadi individu-individu yang bertanggung jawab, individu-individu yang mempunyai sikap yang baik sebagai bagian anggota masyarakat, maka kita akan menjadi contoh tauladan ya, sebagai umat yang terbaik yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Seperti itulah kata Allah, aku pindahkan kiblat yang asalnya ke Baitul Maqdis dipindah ke Masjidil Haram karena Masjidil Haram adalah tempat yang terbaik, kiblat yang terbaik. Mengapa aku pindahkan? Sebab aku ingin menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasata, umat yang terbaik, litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida, supaya kamu kelak menjadi saksi bagi umat manusia dan Rasul menjadi saksi bagi kamu. Masih ada berapa waktu lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Pasal anda tak nampak jamnya, jam berapa nanti, takut terlajak. Kalau terlajak Raris boleh, tapi kalau terlajak masa, kasihan Pak Imam sudah tunggu. Baik, menggulung apa yang Ana sampaikan tadi, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, bahwa kita umat Islam ataupun individu-individu Muslim ini mempunyai peranan yang signifikan, peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di antara kunci kejayaan negara Singapura ya, menjadi sebuah negara yang maju, negara yang makmur, karena masyarakatnya aman, damai, tentram, tak ada kecoh, tak ada huru-hara. Tapi kalau sampai ada huru-hara, ada kecoh dan lain sebagainya, maka Singapura tidak seperti yang kita rasakan saat ini. Sebab investor-investor
Orang-orang yang mengadakan bisnis akan lari daripada Singapura. Oleh itu dapat kita simpulkan bahwa kehidupan kita atau keberadaan kita, eksistensi masyarakat Islam Singapura yang sedikit ini mempunyai peranan yang sangat penting. Ketika umat Islam dapat duduk damai bersama-sama, bekerja sama dengan masyarakat yang lain, alhamdulillah, inilah hasilnya. Singapura menjadi negara yang maju, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.